Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini lagi pengen nyapa teman-teman semua, tapi sebelumnya sebentar ya, saya mau nulis dulu untuk saya pin di live IG ini. Teman-teman semua, insya Allah pada bulan Mei 2022 saya dan keluarga, saya lagi nulis ya teman-teman, bentar ya. Saya dan keluarga itu insya Allah akan pergi ke Swiss bersama dengan TD Travelindo. Saya lagi ngetik TD Travelindo _group. Jadi itu kan pas sama hari liburannya anak-anak ya teman-teman sekalian. Hari kelima insya Allah kita akan berangkat ke sana selama lebih kurang 11 hari. Nomor teleponnya 0812 989 40 665. Nah, ini saya pin, teman-teman yang tertarik bisa menghubungi nomornya. Oke. Jadi hari ini rencananya akan ngobrol sama Mbak Tias dari TD Travelindo. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu sama teman-teman semua bahwa Masya Allah, kalau Allah berikan kita rezeki, baik sekali kalau kita melihat bumi Allah lebih luas teman-teman sekalian, untuk kita merasa kebesaran Allah dan semakin memahami betapa kerdilnya diri ini. Ketika kita melihat berbagai macam tempat, kita jadi bisa banyak belajar banyak hal, tadabbur alam, bisa belajar tentang kebudayaan orang lain, kebiasaan orang lain, yang membuat kita paham akan perbedaan yang sangat luar biasa, kehebatannya Allah dalam menciptakan makhluk yang sangat beragam, sehingga muncullah hal-hal lainnya membuat kita saling respect satu sama lain, kemudian membuat kita mengagumi ciptaan Allah pastinya. Banyaklah manfaat dari traveling ya. Jadi langsung aja teman-teman, pada hari ini saya mau langsung mengundang TD Travelindo. Sebentar ya, saya klik dulu di sini. Dan teman-teman langsung bisa tanya rencana kami untuk berangkat di bulan Mei 2022. Sambil menunggu diterima oleh teman-teman TD Travelindo permohonan saya untuk kita collab pada sore hari ini, saya ingin menyapa teman-teman semua. Teman-teman, kalau Allah berikan rezeki, mana negara yang pengen teman-teman datengin dan kenapa? Saya mau lihat dari jawaban teman-teman pada hari ini. Teman-teman semua, saya mau cerita bahwa ketika pergi ke berbagai macam tempat, ada banyak hal yang pada akhirnya membuat saya semakin luas dalam memandang segala sesuatu. Masya Allah ya, bahwa memahami setiap orang punya, ada yang pengen ke Turki ya, insya Allah. Setiap orang punya kebiasaannya, kebudayaannya yang unik, yang menarik, Masya Allah. Dan ketika kita berada di sana, kita bisa melihat perbedaan itu yang membuat kita semakin kaya pengalaman, membuat kita semakin kaya akan pemahaman budaya seseorang, kebiasaan seseorang, mengunjungi berbagai macam bumi Allah, membuat kita lambat laun menjadi orang yang semakin bersyukur akan kehebatan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, sekali lagi saya akan invite, soalnya belum diterima nih sama teman-teman dari TD Travelindo. Teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang keberangkatan insya Allah di bulan Mei 2022, ajak keluarga teman-teman sekalian, karena nanti insya Allah pada bulan Mei 2022 saya akan pergi bersama dengan saya, kemudian saya pergi dengan suami, ibu, dan juga dengan anak-anak. Kita insya Allah akan pergi ke Swiss pada bulan Mei 2022, hari kelima lebaran insya Allah. Yang kita berharap gak cuma saya yang pergi ke Swiss, tapi juga teman-teman semua. Jadi hubungi nomor di situ ya. Kita invite lagi ya teman-teman sekalian, sebentar. Soalnya belum mulai.
dari teman-teman di Travelindo. Baik, teman-teman semua, Swiss itu adalah tempat yang belum pernah saya datengin. Pertama kali saya pergi ke luar negeri itu, karena dulu tinggalnya di Batam, jadi dekat banget sama Singapura sama Malaysia, jadi bolak-balik ke Singapura Malaysia. Tapi yang benar-benar pergi ke luar negeri yang jauh itu adalah pada saat main film Ketika Cinta Bertasbih. Pada saat itu pergi ke Mesir, Masya Allah, itu pertama kali pergi ke Mesir, sebuah negara yang sangat jauh, dan akhirnya membuka mata saya. Kalau pergi ke Mesir itu membuka mata saya tentang teman-teman yang di Universitas Al-Azhar Kairo ya, itu yang membuat perubahan dalam kehidupan saya untuk bisa lebih dekat lagi dengan agama Allah ketika datang ke Mesir. Setelah ke Mesir itu, negara berikutnya yang saya datangi itu, saya dapat beasiswa, teman-teman sekalian. Sambil menunggu Tidi nih, belum hadir pada hari ini. Ya, teman-teman Tidi boleh muncul di sini. Saya sudah invite tapi belum ada. Ya, keberangkatan berikutnya adalah ketika saya mendapatkan beasiswa menuju ke Australia, teman-teman sekalian. Pada tahun 2017. Ya, 2017 dapat beasiswa ke Australia. Ngeliat dunia lebih luas lagi. Ngeliat orang-orang kulit putih gitu ya. Dan bahasa Inggris di mana-mana, maklumlah saya ini kan sekolah di sekolah internasional, jadi nggak biasa pada saat itu mendengar orang berbahasa Inggris di mana-mana. Dari situ muncul semangat untuk pengen sungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Inggris supaya kita bisa mendapatkan bisa baca buku lebih banyak dengan literatur bahasa Inggris misalnya, atau bisa mendapatkan teman-teman dari mancanegara gitu. 2017 juga saya dapat beasiswa ke Jerman pada saat itu, teman-teman sekalian, sehingga ngelihat lagi kebudayaan yang hebat lagi. Di Jerman, teman-teman semua, saya mendapatkan pembelajaran bahwa orang-orang Jerman itu suka banget baca buku, dan mereka orang-orang yang sangat jarang berbicara untuk orang-orang yang mereka nggak kenal, dan mereka sangat disiplin, semuanya harus on time. Saya dapat lagi kebiasaan baru lagi, kebudayaan baru lagi. Begitulah, jadi jalan-jalan ke berbagai macam mancanegara itu membuka mata kita, membuka wawasan kita. Ada hal-hal yang baik yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Begitu, makanya saya pengen banget ke Swiss karena saya belum pernah ke Swiss. Insya Allah, lagi-lagi kita akan ke Swiss pada Mei 2022 bersama Tidi Travelindo_group. Langsung hubungi saja ya. Oke, berikutnya saya cerita lagi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua sambil menunggu Tidi Travelindo accept permohonan saya pada hari ini. Ya, teman-teman semua, pada tahun 2018, 19, 20 kalau saya tidak salah, saya keliling ke 13 negara untuk menceritakan sejarah Islam di beberapa macam negara ya, ditayangkan untuk televisi Malaysia. Nah, ini dia Tidi Travelindo. Mana nih go live with Travelindo? Oke, terima. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Maaf Kak, ada kesalahan teknis sedikit nih kayaknya. Sebentar. Tadi kita yang request gitu kan. Kita yang request ternyata kayak tabrakan gitu. Jadi kita nge-request tapi kakinya belum accept. Terus kita jadi bingung ini gimana joinnya tadi. Oke, Mbak Tias sehat, Mbak Tias? Alhamdulillah sehat. Ini ternyata IG sekarang sudah pakai ini ya, filter-filteran ya. Wah, boleh juga ini. Boleh. Loh, pakai filter juga nih biar nggak kelihatan kusem banget ya. Jadi nih Mbak Tias, teman-teman sekalian, sambil Mbak Tias coba-coba filter, Iya. sambil menarik juga ya. Tuh. Sambil lah filternya, jadi lama nanti nyobain filter satu-satu ya. Oke Mbak Tias, gini deh Mbak Tias, sehat ya. Sehat ya Kak? Tadi udah mulai cerita bahwa bulan 2022 insya Allah lebaran kelima ya Mbak Tias ya? Insya Allah lebaran kelima, betul. Kita lebarannya 1 Syawal tanggal 2 kan ya? 2 Mei insya Allah ya. Insya Allah akan ke Swiss. Nah ini langsung aja Mbak Tias, kan Mbak Tias yang tahu, karena kan saya pribadi belum pernah ke Swiss nih, nggak ngerti kenapa sih kita harus ke Swiss. Di Swiss ada apa? Yang pasti memang Swiss itu ya mungkin buat sebagian orang ya mungkin ya
terkadang memang begini, konsepnya adalah kalau kita bicara bicara tadabur alam begitu ya, gitu ya. Itu kan memang kita akan cari tempat yang memang betul-betul biasanya bisa sangat menikmati pemandangan alamnya gitu. Karena sebagian orang pun ada yang lebih suka traveling justru ke negara-negara yang punya gedung-gedung bertingkat gitu, yang istilahnya city banget lah. Tetapi kalau sebagian lagi pasti memilih yang panoramanya itu betul-betul apa ya, luar biasa indah seperti itu. Nah, kenapa konsepnya di sini adalah kita lebih kepada tadabur alam dengan melihat keindahan ciptaan Allah yang bukan buatan manusia ya, notabene-nya ya gitu ya, betul-betul apa ya, murni natural seperti itu. Memang Swiss ini menjadi salah satu bisa dibilang apa ya, yang paling dicari orang seluruh dunia gitu ya. Kalau udah bicara pemandangan alam itu nomor satu pasti rata-rata jawabnya salah satunya itu Swiss gitu. Nah itulah kenapa alasan kita, apalagi judul Ways Be Grateful gitu ya, cara untuk bersyukur. Kami melihat Kak Oki di sini dan juga keluarga adalah sosok keluarga yang memang terutama Kak Oki begitu ya, kami melihatnya secara personal pun juga orang yang sangat apa ya, ibaratnya mempunyai rasa syukur yang tinggi gitu ya terhadap apa yang diperoleh, yang terutama nikmat dari Allah, iman, Islam dan semuanya, termasuk harta, anak-anak, keluarga dan semuanya. Dan itu ternyata cara bersyukurnya pun juga bermacam-macam begitu ya Kak ya. Nah, salah satunya yang Kak Oki lakukan dan keluarga kami melihatnya di sini, dan saya rasa teman-teman di sini juga sudah lihat juga gitu ya, adalah melalui traveling gitu. Sehingga kami pun di sini memilih Kak Oki sebagai salah satu icon atau bisa dikatakan sebagai muse yang kiranya cocok untuk mewakili daripada tema The Ways to be Grateful ini Kak, atau cara untuk bersyukur melalui lewat traveling seperti ini gitu. Jadi itu sih alasan utamanya, satu kenapa memilih Kaoki. Yang kedua tadi kenapa harus Swiss, karena memang itu tadi kami lebih memilih condong kepada negeri yang punya pemandangan alam yang natural gitu istilahnya, yang betul-betul murni. Dan jarang juga kayaknya bisa dibilang gedung bertingkat di Swiss itu tuh nyaris jadi cukup jarang lah yang ada memang, tetapi itu pun bukan yang bentuknya kayak pencakar langit sih, kayak seperti ya let's say Frankfurt, New York sih. Jadi Tapi memang kalau di Swiss, sepertinya itu cocok banget. Gimana Kak? di Swiss tuh apa sih Mbak Tias, di situ tuh gunung, hamparan apa Iya, sih, hamparan hamparan kebun-kebun, hijau ya. Hamparan, iya, hamparan hamparan padang hijau. bukan padang pasir ya. Kalau Dubai kan atau Mesir kan padang pasir ya Kak ya. Apalagi dulu Kak Oki kan udah, Iya, wah kalau yang padang pasir sih udah terlalu akrab ya Kak. pengen lihat Sudah yang sering hijau-hijau. banget kayaknya dari zaman muda padang pasir terus, dan sekarang ganti ya padang rumput gitu ya. Terus apa sih, gunung, terus hamparan rumput Gitu. hijau, terus air Iya, terjun. benar, betul. Nah, itu Saat isinya. Jadi kalau kalau orang bilang tuh ternyata yang ada di kalender tuh real. Nah itu kira-kira begitu. Jadi nggak cuma ada di oh, kalender, tapi kita akan insya Allah nanti bisa menyaksikan langsung betul-betul salah satu kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ciptaannya itu tadi, pemandangan, yaitu tadi panorama yang bisa kita saksikan langsung. Kita nggak bilang kalau di Indonesia nggak bagus ya Kak ya, luar biasa, masya Allah juga di sini. Tetapi memang uh, tidak ada salahnya juga gitu ya kita melihat belahan bumi yang lain gitu kan, untuk makin kita sadar kalau Allah itu betul-betul memang menciptakan segala sesuatunya itu sudah sangat sempurna seperti itu sih. nah ini teman-teman boleh tanya-tanya loh, bagi teman-teman yang insya Allah Monggo. tertarik untuk berangkat ke Swiss bareng dengan kami dan keluarga saya juga pada Mei 2022, boleh nanya-nanya, mumpung ada Mbak Tias dari TD Travelindo, nanti Mbak Tias akan jawab. Mbak Tias, tapi nanti insya Allah kita akan 11 hari di sana ya Mbak? Insya Allah 11 hari kalau terhitung dari Jakarta dan kembali ke Jakarta totalnya 11 hari. Begitu. Tapi Tempatnya kalau apa aja Mbak? Tempat-tempat, kenapa Kak? Tempat-tempatnya? tempat Oke, kalau kemana aja? tempat-tempat itu kita akan pertama Zurich, udah pasti sering dengar ya. Salah satu kota terbesar di Swiss itu Zurich. Di sana itu mungkin kalau yang pecinta drakor pasti paham banget, ada syuting salah satu drakor namanya Crash Landing on You yang main Yoon Bin waktu itu. Sempat happening beberapa tahun lalu. Nah, itu kita akan ke Old Town, daerah Old Town-nya itu tempat syuting mereka. Terus yang kedua adalah yang paling justru yang paling dicari kalau saya pribadi sih ya, tapi juga rata-rata kebanyakan traveler juga pasti mungkin punya pendapat yang sama begitu ya. Kalau
kalau Swiss itu justru makin desa makin cantik istilahnya gitu Kak, atau makin desa makin dicari malah sebenarnya gitu. Nah kita akan pergi ke desa-desanya itu, mulai dari Lauterbrunnen, ada Muren, ada Grindelwald, macam-macam sih Kak. Ada desa Gstaad, kita juga ke Zermatt nanti, itu loh kota yang Mbak Tia suaranya hilang. Aku nggak dengar suaranya. di pemandangan alam juga. Kalau untuk Swiss itu by walking sih itu yang menarik ya sebenarnya gitu ya. Jadi kita akan melihat langsung, dan lebih serunya lagi adalah kita akan kajian bareng di sana bareng sama Kak Oki, insya Allah gitu. Mbak Tia, sana tuh kita jalan kaki gitu apa gimana Mbak Tia? Di beberapa tempat kita akan jalan kaki karena memang itu kayak contoh di Zermatt ya, mereka tidak ada ini Kak, tidak ada bus masuk, tidak boleh lebih tepatnya. Jauh nggak Mbak? Tidak boleh, Bukannya jauh. itu dekat. Jadi dia konsepnya itu naik train ya, naik train dulu, nanti kita akan turun di satu stationnya, nanti pulangnya naik train lagi ke kotanya gitu. Oh, okay. Jadi by train sih, iya. Cuman kalau untuk bus masuk kan kita sebenarnya pakai private bus ya, tapi untuk ke Zermatt itu kita nggak pakai private bus satu hari itu karena memang harus menggunakan train di situ di Zermatt itu. Gitu Kak. Kita ada yang yes, kalau pergi ke Swiss di bulan Mei 2022 bareng sama kita dan keluarga, berapa biayanya tadi? Dari mana tadi? Dari Adam Wedding ID. Berapa Mbak biayanya? Iya, iya, iya. Oke, seperti sudah sempat di up juga di sosial media Kak Oki juga sempat ya. Itu harga presale-nya adalah di 27,9 juta, Kak. 27,9 juta. 27.900.000 harga presale-nya. Kami belum mengeluarkan harga official saat ini. Mungkin akan sebentar lagi sudah keluar harga officialnya, dan yang pasti officialnya itu harusnya sih di mana-mana pastinya lebih mahal gitu kan daripada harga presale. Seperti itu. Makanya ini waktu yang tepat buat teman-teman, ditambah lagi khusus yang daftar setelah live ini berakhir, kita akan beri diskon tambahan Kak. Gitu, sebesar 500.000. Ya, lumayan banget lah, 500.000 bisa buat jajan nanti ya. Bisa buat beli gantungan kunci atau magnet ya. Buat oleh-oleh ya. Gimana Mbak, ini kalau kan bulan itu kan Mbak ada lebaran sekaligus udah mulai masuk liburan anak-anak sekolah kan. Maksudnya ya, kalau kita ngajak anak-anak ke Swiss itu bisa nggak sih? Maksudnya capek nggak sih anak-anak ke Swiss, atau tempat yang enak kalau kita bawa anak-anak atau bawa orang tua gitu? Nah, Swiss ini salah satu yang kids dan older friendly istilahnya. Elder friendly. Jadi buat anak-anak itu sangat kids friendly. Kenapa? Karena jarak dari satu tempat ke tempat lain, kita menggunakan private bus ya Kak ya, itu tuh sebentar atau tidak jauh, sedikit-sedikit. Jadi misalkan setengah jam, 15 menit. Jadi itu sangat convenient lah untuk anak-anak. Nah, berbeda dengan punten kalau misalkan kita bicara Eropa dalam konteks keliling negara-negara Eropa gitu kan. Nah, itu kan jarak satu negara ke negara lain itu minimal sekali, kurang lebih kalau by bus itu sekitar 4 jam lah, 3,5-4 jam lah. Jadi itu cukup capek ya gitu ya. Tapi kalau ini betul-betul jalan antar tempatnya itu deket-deket gitu, dan juga menariknya lagi adalah local people-nya Swiss itu juga cukup ramah, walaupun mereka sebenarnya bukan rasis ya, lebih kepada mereka tidak terlalu bisa berbicara bahasa Inggris di kota, hanya di kota besarnya Zurich aja yang biasanya berbahasa Inggris, sisanya bahasa Jerman di sana gitu ya. Tapi mereka sangat welcome dengan turis, itu sih poinnya gitu. Jadi menarik ya di situ. Ada yang nanya, namanya Mbak Diana Swahyuni. Kuotanya untuk berapa orang katanya? Kuota untuk keberangkatan ke Swiss Mei 2022 tuh untuk berapa orang? Iya, kita kuotanya di 30 pax Kak. 30 Oke, iya. Jadi mereka nggak terlalu banyak, tapi juga nggak sedikit juga. Jadi insya Allah kalau misalkan daftar sekarang masih bisa seatnya, masih ada. Tetapi kalau misalkan katakan seminggu lagi, wallahualam gitu. Oke, kegiatan nanti kita ngapain aja Mbak, selain kita keliling desa-desanya, melihat local people, kemudian kajian tadabur alam, apalagi sih kegiatan di sana tuh? Oke, yang
Ya, kita kajian udah pasti ya. Mungkin teman-teman juga sempat sebagian sudah baca juga bagaimana itinerary-nya gitu kan. Kita ada beberapa kajian sama Ustazah Oki, sama Kak Oki di beberapa tempat. Dan itu tempatnya sengaja kita konsep atau temanya tuh beda-beda. Ada yang di pinggir danau gitu kan. Ada yang di dekat air terjun. Ada yang di atas padang rumput yang seperti itu. Jadi memang sengaja kita berikan suasana yang agak berbeda di setiap tempat untuk kajiannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi bicara ini ya kayak apa namanya kemana aja ya ya Iya, ya, iya kita ngapain aja gitu. Misalnya ngapain sama aja lo gitu. lain gitu. Oh ini Kak yang juga nggak kalah menarik adalah kita akan datangi organisasi Muslim komunitas di sana Oh, ya Allah. gitu. Karena kan Pakai memang kami apa? Terus bahasa Jerman bisa kita. enggak, itu teman-teman Indonesia ngomong-ngomong. Jadi Oh, teman Masya Allah. Indonesia yang akan kita silaturahim lah kurang lebih seperti itu. Kita datang ke masjid mereka, lalu kita datang juga ke tempat mereka berkumpul nanti. Biasanya walaupun lebih sering biasanya di masjid gitu ya, gitu. Nanti kita akan coba kita sudah atur itu insya Allah dan mereka bersedia sih insya Allah untuk kita silaturahmi ke sana gitu. Oke. Ini Hmm. bukan sekedar jalan-jalan ke Swiss, Iya, foto-foto, nggak ada bukan. isinya. Ya, oke lah. Itu pasti yang namanya konten itu harus ya, Kak. Konten wajib, Konten itu foto-foto wajib ya. wajib. Tapi ternyata Iya, lebih nggak ke dalam artian yang namanya dokumentasi itu adalah sesuatu yang bisa dikenangkan ya, Kak. Jadi wajar itu. kalau banyak foto dan video itu karena mau diceritain nantinya kalau anak udah lebih besar atau bisa lihat lagi setahun kemudian gitu kan. Jadi pengen pergi lagi gitu. Tapi Tapi tidak, terlepas dari itu, iya, tidak hanya sekedar foto dan video, tapi tadi yang banyak kita ya, datangin wakal benar. people, kita Iya, ketemu komunitas di sana, kita ada pengajian di sana, datangin betul. masjidnya, Iya, lebih dekat pedesaan di sana gitu. Oh ya Mbak, ini benar. ada yang juga dari Ibu Afdi, Ibu Afdi atau Bapak ya. Beliau bertanya, Mm-mm. fasilitas apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita ikut tur itu? Oke, betul. Pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama adalah tiket pesawat pulang pergi dari Jakarta. Jadi kalau ada teman-teman, bapak, ibu, kakak-kakak sekalian yang domisilinya di luar Jakarta, itu nanti bisa kita berkumpul di Jakarta pada saat hari hanya, gitu kan. Dan dari Jakarta kita langsung menuju Zurich langsung. Jadi tiket pesawatnya itu Jakarta, Zurich, Jakarta ya. Berangkatnya kita Wow. ya Kak ya, tanggal Berapa 6. jam Mbak? Berapa jam perjalanan dari Jakarta Perjalanan ke Zurich? kurang lebih ya karena kita menggunakan Etihad Airways transitnya di Oh, Abu Dhabi by the way. Di oke. Abu Dhabi Jakarta Abu Dhabinya saja kurang lebih 7. Berarti total 14 jam. Berarti suaranya hilang. Halo Suaranya sempat ya hilang. Kak. Jadi 7 jam ya Jakarta Zurich, Jakarta Abu Dhabi 7 jam, Abu Dhabi Zurich 7 jam. Kurang lebih betul jadi Mbak, 14 jam di luar transit ya. hmm. Terus Mbak, Seperti itu. setelah itu transitnya lama nggak Mbak? Transitnya pakai nginep segala apa berapa jam doang? Ideal sih 3,5 jaman kurang lebih masih Oke. ideal tidak terlalu terburu-buru tapi juga tidak terlalu lama. Oke, terus fasilitasnya apa lagi Mbak? Kalau berangkat ke Swiss Mei 2020 ini? Ya, yang kedua adalah hotel. Hotel tempat kita menginap nanti selama total berarti 8 malam ya di Swissnya. Kita akan pindah-pindah hotel, tapi tidak yang pindah terlalu ini ya, nggak setiap hari banget pindah sih. Tapi memang kita akan pindah beberapa hotel, kurang lebih kalau nggak salah 4 hotel ya gitu. Itu di hotel bintang 4 gitu. Karena kan kita akan ada pindah daerah ya Kak ya. Jadi mau tidak mau Hmm. kan pindah tempat kan seperti itu. Itu hotelnya hotel bintang 4 yang akan kita gunakan. Nah, sudah termasuk breakfast untuk di hotelnya juga, kurang lebih begitu. Oh, Lalu oke. kita ketiga juga akan dapat private bus pastinya. Jadi transportasi kita menggunakan private bus ya setiap harinya kecuali yang saya katakan tadi yang untuk ke Zermatt, ke kota Zermatt itu menggunakan train only mereka karena bus tidak bisa ke sana seperti itu. Nah, nanti kita juga dapat bonusnya banyak nih. Kalau di Swiss itu kan terkenal dengan mungkin Kak Oki sering dengar ya panoramic train ya. Jadi kereta yang Ya, kaca bening
dan tinggi banget, besar gitu kan, yang sering ada di TV-TV atau di kebanyakan di iklan-iklan gitu kan, ada kereta warna merah yang punya jendela besar. Nah, itu kan ikoniknya ini banget ya, ikoniknya si Swiss banget. Kayaknya belum sah kalau belum naik panoramic train itu, nanti akan juga sudah termasuk di situ. Terus juga kita akan ke Lake Blausi yang lagi happening itu untuk syuting drakor juga kebetulan. Itu lagi banyak viral sih beberapa bulan ini, beberapa setahun 2 tahun terakhir lah. Terus yang kedua kita juga akan ke ini apa namanya, naik boat, naik cruise gitu Kak, cruising di boat apa di Tun Spies itu. Terus juga kita akan naik cable car juga ke Apan banyak. Wow. Jadi pastinya cable car itu wajib banget sih kalau yang namanya entrance untuk ke cable car, terus train, terus cruise itu juga wajib juga sih kalau untuk Swiss sendiri gitu Kak. Jadi kira-kira untuk Nah, rutenya seperti itu. Dan itu semua sudah termasuk ya, jadi bukan bukan ada biaya tambahan lagi untuk Masya apa? Allah. Iya, untuk masuk ke tempat-tempat wisatanya ataupun atraksi-atraksinya itu sudah termasuk gitu. Nah, ini kembali lagi ada yang nanya berapa biayanya. Biayanya itu 27,9 juta ya, Mbak? Ya, benar. Hari 27 Promo. juta 900 khusus habis live IG ini daftarnya diskon 500.000 rupiah per Tuh, orang jadi ya. langsung nanya teleponnya di bawah itu, di bawah yang udah saya pin. Teman-teman tanya-tanya aja tentang rencana keberangkatan kita ke Swiss, insya Allah. Kemudian ada yang nanya juga Mbak Diana, bulan Mei itu musim apa sih, Mbak Tias? Mau siapin Mei itu baju adalah mungkin? spring. Jadi kalau orang Indonesia ini salah satu favoritnya itu spring karena apa? Karena sejuk. Jadi dingin tapi bukan dingin banget. Nah, mungkin dingin-dinginnya puncak ya mirip-mirip lah Musim semi, kira-kira. Kak. Kenapa Kak? Musim semi ya, semi. Musim Musim semi semi. ya, spring ini musim semi biasanya. Kalau kalau di apa namanya, Jepang, Korea itu kan sakura tuh. Nah, sakura nih pas musim semi. Sama halnya dengan di Swiss pun juga musim seminya juga bunga-bunganya bagus sih, seperti itu. Berapa suhunya katanya tuh kalau bulan Mei, insya Kalau Allah kita bulan berangkat ke Mei ya belasan sih, hmm? masih Kak, masih belasan. Oh, lima dong kayak di belas Rembang lah. 12 ya, jadi nggak terlalu dingin ya, sejuk ya, makanya ya gitu. Masih oke Oke, lah, jadi sangat oke buat orang Indonesia. betul. Nah, jadi ini ya nanti teman-teman sambil saya nunggu pertanyaan, jadi saya rekap dulu nih, saya resum dulu pernyataan dari Mbak Tias. Jadi Mbak Tias mengatakan bahwa insya Allah teman-teman sekalian kita sekeluarga, saya juga bareng suami, anak-anak, ibu saya, insya Allah berangkat bulan Mei 2022 hari kelima Lebaran. Ya, Kita tanggal 6. berangkat ke tanggal 6 ya, berangkatnya tanggal 6 ya. Ya, Selama Swiss itu betul di Swiss itu dari mulai keberangkatan sampai pulang totalnya ada 11 hari insya Allah. Jadi berangkatnya 6 Mei 2022 sampai berapa Mbak? Jakarta 16. kembali ke Jakarta di 16 Mei Kak. Oh, 16 Mei. 16 16 Mei 6 sampai 2 16 Mei. Ya, betul. ya, 6 sampai 16 Mei 2022. Harganya Benar. tadi 27,9 juta rupiah. Oke, sambil nunggu pertanyaan, Mbak Tias ada yang mau disampaikan lagi, Mbak? Mungkin apalagi ya? Kenapa ya? Mungkin pertanyaannya, kenapa sih harus ikutan trip Swiss bareng Kak Ya. OSD? Mungkin yang pertama adalah bareng Kak Oki, gitu ya. Yang mana kita bisa bertemu langsung, silaturahmi langsung, kajian langsung, ini nggak kalah penting juga, foto, video, kita bisa apa namanya, semuanya bareng-bareng, insya Allah gitu kan, bersama Kak Oki dan keluarga, yang mana anak-anak Kak Oki yang Masya Allah lucu-lucu semua ya gitu. Jadi memang konsepnya ini lebih pada family trip, tapi nggak usah khawatir buat teman-teman yang solo traveler gitu ya, yang ibaratnya belum menikah, oh sangat nggak apa-apa sekali, karena pasti insya Allah seringkali bertemu juga dengan teman-teman lainnya nanti yang juga mungkin sama-sama solo traveler juga, seperti itu. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua adalah selain kita bisa tadi kajian dengan Kak Oki, terus juga ke Muslim community di sana, kita belajar langsung, melihat langsung kondisi teman-teman Muslim, Indonesian Muslim juga gitu ya, pastinya di kota-kota di Swiss nanti. Itu juga yang kedua, kita apa namanya, akan mencoba apa ya istilahnya, memberikan poin plus lagi, yaitu dengan betul-betul kayak apa ya Kak, supaya dapat message-nya gitu ya, yang mana kayak tadi saya katakan di awal, the ways to be grateful di sini gitu kan. Jadi
cara bersyukur, dan itu nanti mungkin pasti akan dijelaskan juga, dan juga mungkin akan didiskusikan juga, kita open discussion juga ya Kak dengan Kak Oki nanti di sana mengenai masalah rasa syukur ini, karena manusia sekarang kan seringkali juga ya gimana ya, jadi kita melihatnya sebagian pasti masih melihat traveling ini adalah sesuatu yang buang-buang uang gitu ya Kak ya, setuju mungkin ya gitu, tapi sebenarnya tidak melulu tentang tidak melulu tentang sesuatu yang konsumtif, tapi traveling ini bisa betul-betul membuat kita satu itu tadi bisa merasa bersyukur lewat traveling itu dengan tadabur alam itu gitu kan, lalu juga di situ nantinya kita akan merasakan langsung ya bagaimana ternyata kenikmatan atau esensi dari sebuah traveling itu sih yang pengen kita tarik message-nya, dan kita pengen deliverkan itu kepada teman-teman semua di sini, terutama dalam hal ini spesial adalah followers atau teman-teman dari Kaoki seperti itu. Iya Itu sih. betul, Masya Allah. Jadi Betul, Mbak. itu kalau ditanya apa gitu ya, mungkin jawabannya itu sih. Kenapa harus dengan Swiss pergi ke Swiss dengan Kaoki, dan kenapa harus Swiss jika seperti itu. Iya, ya, Masya Allah ya. Ya. Jadi memang seperti saya dan suami itu, kita memang akhirnya berpikir bahwa kalau Allah berikan kelebihan rezeki, makanya harus work hard ya. Ketika Allah berikan kelebihan rezeki, mudah-mudahan bisa membawa diri ini dan anak-anak melihat bumi Allah lebih luas. Ya selain itu dampaknya Masya Allah ya luar biasa ya. Selain kita menjadi orang yang lebih bersyukur, tapi juga sebenarnya ada hal yang nggak bisa kita dapetin kalau kita cuma berdiam diri aja. Seperti ya tadi saya katakan di awal Mbak Tias, kita terbuka wawasan, kita melihat perbedaan berbagai macam beragam yang membuat kita menjadi orang yang respect, menghormati satu sama lain, tapi teguh dalam memegang prinsip kita, misalnya seperti itu. Tapi saya teringat akan perkataan Imam Syafi'i ini, untuk juga teman-teman sekalian. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kita itu jangan seperti air yang diam. Air yang diam itu dia tergenang, dia pasti akan banyak kumannya, dia pasti banyak jentik-jentik nyamuknya, dia pasti banyak kotorannya. Imam Syafi'i mengatakan jadilah air yang terus mengalir. Artinya selagi engkau masih bisa menjelajah bumi Allah, berpergianlah untuk melihat dengan mata kepala sendiri kebesaran Allah, mendengar hal-hal yang belum pernah engkau dengar sebelumnya, yang membuat kita menjadi semakin merasa bersyukur atas semua kebesaran Allah itu. Dan kita jadi bisa belajar banyak hal. Gitu sih sebenarnya. Oke, Mbak Tias, mungkin satu pertanyaan lagi, setelah itu kita sudahi untuk teman-teman semua. Nanti kalau teman-teman yang ketinggalan informasi ini, lihat aja di saya akan post juga. Tadi beberapa udah dijawab ya. Oh ya, terakhir deh Mbak Tias, kalau seandainya teman-teman kita, karena kan nih teman-teman saya tuh dari Malaysia gitu kan, ini banyak kan dari Malaysia sih. Kalau teman Malaysia mau ikut, gimana caranya? Ketemu di Jakarta dulu, apa langsung pergi ke Abu Dhabi atau gimana Mbak? Kalau di teman-teman Malaysia mau ikut? Ya, kalau untuk dari teman-teman yang notabene tidak berdomisili di Indonesia, monggo kita mau ketemu di Zurich juga boleh, bebas gitu. Mau ketemu di Abu Dhabi di pasti nanti jamnya landingnya di Abu Dhabi juga ayu, itu aja sih Kak. Jadi lebih fleksibel lah. Tapi mungkin pasti rata-rata akan memilih ketemu di Zurich langsung ya. Nanti akan kita berikan di ya, jadi kita itu akan sampai di Zurichnya itu di tanggal 7 Mei di pagi hari, di jam 7 pagi. Allah gitu. Nah nanti kalau misalkan berminat teman-teman yang punten dari luar Indonesia atau Malaysia, Singapura dan sebagainya, monggo nanti akan dijelaskan juga via WhatsApp sih mengenai flight detailnya sehingga bisa menyesuaikan tiketnya dari negara teman-teman sekalian seperti itu. Perbedaan jam berapa Mbak dari sini dan Swiss? Kurang lebih sekitar 6. Hampir 6 sama jam. Eropa yang lain juga sekitar itu. Oke Gitu. deh. Mbak Tias makasih ya. Terima kasih Kak Oki, sama-sama. Insya Allah ya nanti lagi. Ya, buat teman-teman terima kasih banyak juga. Silakan langsung WhatsApp, bisa screenshot live ini untuk langsung bisa WhatsApp dan nanti akan dikasih diskon 500.000 karena sudah menyaksikan IG live-nya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Iya. Tias. Pergi bareng kita 6 Mei 2020. Oh, insya Allah. Amin. Salam untuk keluarga ya Kak. Ya, Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.